Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di Renungan Tengah Minggu. Untuk minggu ini, di minggu yang ketiga di bulan Januari, kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk kita dapat menikmati firman Tuhan malam hari ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk dapat menikmati firman-Mu melalui renungan tengah minggu. Mari Roh Kudus menguasai, mengurapi hamba-Mu, juga seluruh jemaat-Mu, bahkan semua orang yang turut mendengarkan renungan tengah minggu malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, firman Tuhan boleh menguatkan kami semuanya untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dan bersikap seperti yang Tuhan mau di tengah situasi dan kondisi yang saat ini mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, renungan tengah minggu malam hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam pimpinan, pertolongan, dan pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Renungan tengah minggu malam hari ini saya beri tema pintu yang tertutup. Ya. Kita baca terlebih dahulu ayat kita yang akan kita renungkan dari Mazmur 44 ayat 24 dan 25. Mazmur 44 ayat 24 dan 25 saya bacakan untuk kita semuanya. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan malam hari ini, ayat ini berbicara seolah-olah di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, di dalam keadaan yang membuat kita menjadi tertekan, seolah-olah Allah itu tertidur, ya. Seolah-olah Allah menyembunyikan wajahnya, seolah-olah Dia Allah yang membuang wajahnya, dan juga Allah yang tidak peduli dengan penindasan yang terjadi kepada umatnya. Nah, padahal kita tahu bahwa dari ayat ini sebetulnya apa yang terjadi pada bangsa Israel adalah karena merekalah yang meninggalkan Tuhan, ya. Tapi keadaan yang tidak menyenangkan bisa saja terjadi kepada semua orang termasuk kita. Bahkan ketika kita sebagai orang-orang percaya yang terus belajar hidup menyenangkan Dia sekalipun, kita juga tidak luput mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan kita. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita melihat bahwa apakah seperti ayat yang sudah kita baca itu juga pernah terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita juga pernah merasakan bahwa seolah-olah Allah itu tertidur? Sepertinya Dia menyembunyikan wajahnya, sepertinya Dia tidak peduli dengan keadaan yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita ini kita juga sering dihadapkan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Yang tadi saya sebutkan di awal, itulah seolah-olah seperti pintu yang tertutup, di mana sepertinya Dia tertidur, sepertinya Dia tidak peduli, sepertinya Dia tidak menjawab doa kita, sepertinya Dia menyembunyikan wajahnya dari kita. Pintu yang tertutup bisa berupa doa-doa kita yang tidak segera dijawab, ya. Masalah yang sepertinya setelah satu selesai muncul masalah lagi.
Atau bisa jadi satu masalah belum selesai ditambah dengan masalah yang lain. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit dan sudah berdoa tapi belum juga mendapatkan jawaban doa dengan kesembuhan. Atau masih banyak hal lain, bahkan seperti situasi yang terjadi sekarang ini. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi keadaan seperti ini? Saya percaya kita semuanya akan merasa kecewa. Ya. Lalu bagaimana respon kita yang benar menurut firman Tuhan? Ketika pintu itu seolah-olah tetap tertutup gitu ya. Ada begitu banyak waktu yang sudah kita pakai. Ada begitu banyak waktu yang sepertinya sudah terlewatkan dan tidak juga kita menemukan pintu yang terbuka atau jawaban-jawaban seperti yang kita inginkan atau keadaan-keadaan seperti yang kita mau. Ada dua respon yang seringkali itu terjadi gitu ya. Ada dua respon yang seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita ketika pintu itu tetap tertutup. Kita bisa punya respon yang benar atau respon yang tidak benar di hadapan Allah. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu pada umumnya bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pintu yang tertutup. Yang pertama adalah tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita buka paksa. Buka paksa pintu yang tertutup. Buka paksa itu berarti bisa jadi kita mendobrak pintu itu. Nah, apakah di dalam Alkitab ada contoh yang seperti itu? Ada. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kejadian pasal yang ke-16 ya. Itu adalah kisah tentang bagaimana Allah berjanji untuk memberi keturunan kepada Abraham ya. Usia Abraham dan Sarah sudah lanjut, tidak ada kemungkinan lagi dari sisi manapun, dilihat dari segi manapun untuk mereka bisa punya keturunan. Tapi Allah berjanji bahwa mereka akan punya keturunan. Tapi rupanya janji itu tidak segera digenapi. Sepertinya janji Allah merupakan janji yang tinggal janji. Gitu ya. Bahkan setelah 10 tahun sejak janji pertama itu diucapkan, ya seperti tadi saya katakan, sepertinya janji tinggal janji, tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang menunjukkan bahwa mereka akan dikaruniai keturunan. 10 tahun bukan waktu yang pendek. Ya, 10 tahun untuk sebuah penantian itu waktu yang cukup lama. Lalu apa yang terjadi? Setelah 10 tahun berlalu tapi janji tinggal janji. Sarah lah yang berusaha untuk mendobrak pintu yang tertutup. Dia berpikir bahwa janji itu akan bisa dia wujudkan di tengah-tengah keluarganya dengan memberikan Hagar, budaknya, sebagai istri Abraham. Ya, memang pada masa itu di tengah-tengah kebudayaan dan adat di mana mereka tinggal, hal itu bukan hal yang salah gitu ya. Karena jika seorang nyonya tidak dapat memberikan anak, maka dia bisa memberikan hambanya kepada tuan, kepada suaminya. Dan anak yang akan dilahirkan oleh hamba itu tadi, oleh budaknya, akan dianggap sebagai anak dari tuan dan nyonya rumah. Nah, itu yang dipikirkan oleh Sarah. Itu yang dia lakukan. Tetapi meskipun itu benar menurut adat dan kebudayaan di mana waktu itu mereka tinggal, bukan itu yang Allah mau. Dan kita tahu ketika dia berusaha untuk mendobrak pintu yang tertutup.
ketika dia berusaha untuk mewujudkan sendiri janji Allah yang menurut dia benar, apa yang terjadi? Bisakah kita melihat bahwa akibat dari mendobrak pintu bisa kita rasakan sampai sekarang akibatnya? Ya. Ada kepahitan, ada kebencian antara Sarah dan Hagar. Ada keadaan di mana suami istri saling menyalahkan. Bahkan ada akibat yang jauh lebih besar yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan. Berapa banyak kali di antara kita juga berlaku demikian ketika keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tahu bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya di dalam rencana dan kehendak Allah. Sekalipun tampaknya pintu itu tertutup di depan kita. Seperti ayat yang kita baca tadi, sepertinya seolah-olah Allah tertidur. Seolah-olah dia tidak peduli. Tapi benarkah dia bersikap demikian? Nah, kalau yang pertama tadi kita melihat bahwa itu bukan respon seperti yang dikehendaki Allah ketika kita dihadapkan dengan pintu yang tertutup. Lalu apa yang dia mau? Ketika kita dihadapkan dengan pintu yang tertutup, yang dia mau adalah, ini harusnya yang menjadi respon kita, respon yang benar yang dia kehendaki terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menantikan Tuhan yang akan membuka pintu. Kita jangan dengan paksa mendobrak pintu, meskipun pintu itu bisa kita dobrak gitu ya. Meskipun seolah-olah kita bisa menyelesaikan masalah itu, tapi kita tidak tahu apa akibat yang akan terjadi. Tapi yang Allah mau adalah, mari nantikan Dia yang akan membuka pintu yang tertutup. Saya tahu ini bukan hal yang mudah bagi kita. Kita tahu bukan hal yang mudah juga bagi Sarah dan Abraham untuk menanti janji Allah. Mereka harus melewatkan begitu banyak waktu untuk janji itu digenapi. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah prinsip tentang kesabaran yang Dia mau untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari memberi kesempatan kepada Allah untuk Dialah yang akan membuka pintu yang tertutup. Mari beri kesempatan Dia untuk mempersiapkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun pintu di depan kita itu tertutup, sekalipun seolah-olah Dia menyembunyikan wajahnya, sekalipun seolah-olah Dia itu seperti tidak peduli, sekalipun seolah-olah kalau di kitab Ayub dikatakan, sekalipun seolah-olah Dia sepertinya berdiam diri, tapi Dia tidak seperti itu. Di balik pintu yang tertutup, sebetulnya Dia sedang bekerja. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa indah. Mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa nikmati di balik pintu yang tertutup. Apa yang dapat kita lakukan supaya saat pintu itu dibuka, kita bisa menikmati keindahannya. Kita bisa menikmati apa yang sudah dipersiapkan oleh Dia di balik pintu yang tertutup. Apa yang harusnya kita punya supaya kita nggak kehilangan kesempatan itu. Seperti tadi saya sudah katakan, nantikan Dia. Bersabarlah untuk waktu yang Tuhan sudah tentukan. Apakah berarti kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun juga? Menantikan Dia itu berarti kita tetap berada di dalam hadirat-Nya dan tetap hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Saya percaya ketika kita tahu menantikan Dia,
Ketika kita dengan sabar menanti waktu dan cara Tuhan untuk membuka pintu dan memberikan kita kejutan-kejutan yang sangat luar biasa yang Dia sudah persiapkan bagi kita. Yang pertama, pasti kita tidak akan pernah kecewa, tapi justru kita akan melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita akan terus diajar untuk semakin hidup menyenangkan dan mempermuliakan Dia. Apakah ada contoh seseorang yang memberi respon seperti poin yang kedua, dia menantikan Tuhan untuk membuka pintu? Firman Tuhan memberikan contoh Yusuf lah, seseorang yang sudah menantikan Tuhan dengan sabar untuk membuka pintu yang tertutup. Kita tahu dia mengalami tahun-tahun yang sulit di dalam kehidupannya. Ketika dia mulai dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual dan kemudian menjadi hamba, menjadi budak di rumah Potifar sampai dia di penjara. Tahun-tahun yang sangat lama dan itu tidak menyenangkan. Apakah kita berpikir bahwa kenapa Tuhan membiarkan dia? Dia seorang yang sungguh-sungguh berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sepertinya Tuhan tidak jawab? Kenapa dia sepertinya justru membawa dia masuk di dalam kesulitan demi kesulitan demi kesulitan? Tapi kita tahu, ketika dia tidak mendobrak paksa pintu itu, ketika dia menanti dengan sabar, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di balik pintu yang tertutup. Dan kita melihat bagaimana dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa ketika rencana Allah digenapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa saat ini bukan masa-masa yang mudah bagi kita. Mungkin ada, bukan hanya di tengah pandemi sekarang ini, tapi dalam situasi apapun pasti Bapak Ibu Saudara dan saya pernah mengalami saat-saat yang sulit. Tapi percayalah, di balik pintu yang tertutup, Dia tidak sedang tertidur. Dia tidak sedang tidak mempedulikan kita. Dia tidak sedang mengacuhkan kita. Tapi di balik pintu yang tertutup, Dia sedang bekerja, mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan jika saatnya tiba, Dia akan tunjukkan kepada kita apa sesungguhnya yang sedang direncanakan dan dikerjakannya bagi kita orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Dia. Mari kita buka satu ayat lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Kita baca ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jikalau kita tahu berserah dan percaya apa yang Dia lakukan, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan, percaya, waktunya, caranya adalah waktu dan cara yang terbaik. Mari belajar mempercayai Dia. Mari belajar menyerahkan hidup kita kepada Dia. Mari terus berharap di balik pintu yang tertutup. Dia sedang bekerja untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa, indah dan baik, bahkan sangat baik bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita juga tidak lupa terus berdoa untuk bangsa kita di tengah-tengah pandemi ini yang masih terus Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah bangsa kita. Mari terus percaya. Mungkin saat ini juga kita sedang mengalami pintu yang tertutup, tapi kita percaya Dia tidak berdiam diri sekarang, Dia sedang bekerja di tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan kami nikmati bersama.
Ampuni kami jikalau selama ini mungkin kami menjadi orang-orang yang sangat tidak sabar untuk menantikan apa yang sedang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Ampuni jikalau seringkali kami lebih memilih untuk mendobrak pintu daripada kami menantikan Engkau yang membuka pintu dan menunjukkan kuasa dan keajaiban-Mu kepada kami. Dan ketika sekarang kami mendengar firman-Mu, kami tahu bahwa ada saat-saat di mana kami diperhadapkan dengan pintu yang tertutup. Dan Engkau bukan Allah yang berdiam diri. Engkau bukan Bapa yang sedang tertidur dan tidak mempedulikan kami. Engkau bukan Bapa yang menyembunyikan wajah-Mu dari kami, tapi di balik pintu yang tertutup, Engkau sedang bekerja. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kami, dan akan Kau nyatakan di waktu dan cara-Mu yang tepat. Biarlah kami terus belajar untuk menantikan dengan sabar saatnya Engkau membuka pintu yang tertutup bagi kami, supaya kami juga boleh menikmati kuasa dan kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar untuk terus berserah dan mempercayakan diri kami kepadamu. Dan kami tahu saat itulah Engkau akan bertindak bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus mengerjakan setiap perkataan firman di dalam kehidupan kami. Saatnya kami juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, yang masih Engkau izinkan sampai saat ini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apapun yang saat ini Engkau izinkan terjadi, sekalipun akhir-akhir ini tingkat kasus positif masih sangat tinggi, tapi kami terus percaya. Kami akan terus belajar percaya kepadamu bahwa saat ini Engkau sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk semua hal yang Engkau izinkan terjadi, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau merencanakan hal-hal yang baik. Engkau juga akan merencanakan sesuatu yang luar biasa baik bagi kota dan bangsa yang kami cintai. Lawati, berkati, kuatkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat yang terendah, bahkan semua orang yang turut ambil bagian untuk penyelesaian masalah COVID ini, bahkan untuk masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini di tengah bangsa kami, bencana-bencana yang terjadi. Kami tahu semuanya di dalam kehendak-Mu. Kiranya Engkau menguatkan mereka semuanya, menolong mereka menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu di tengah masa yang sulit ini, kami tetap percaya ada Engkau yang bekerja di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Kuatkanlah saudara-saudara kami juga yang sedang mengalami musibah saat ini, baik bencana banjir, tanah longsor, gempa, atau mungkin hal-hal yang lain yang saat ini mereka hadapi. Kuatkan dan tolong mereka. Kami tahu di tengah-tengah masa yang sulit ini, kuasa-Mu dinyatakan, dan akan semakin banyak orang yang mendengar tentang nama-Mu yang ajaib. Mereka akan melihat kuasa dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami akan terus menantikan waktu-Mu yang tepat untuk menyatakan kuasa kemuliaan-Mu semakin menjadi nyata di tengah-tengah kota kami, bahkan di tengah-tengah bangsa ini. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di kota ini, di Kabupaten Jombang, bahkan seluruh kota-kota di Indonesia, untuk kami terus memberkati kota yang kami cintai, bahkan terus memberkati kota ini, memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera, dengan keamanan, dengan ketentraman, dengan sukacita yang daripada-Mu. Bekerjalah, bertindaklah di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu ajaib juga bagi seluruh jemaat-Mu, bahkan bagi semua anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kekuatan yang daripada-Mu limpah atas seluruh sidang jemaat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai kami semuanya
saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.